Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid kita tercinta ini guna menunaikan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan belajar bersama. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman kesesatan menuju zaman yang Islami. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat yang ke-66 sampai yang ke-70. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqul insanu a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'an. Fa wa rabbika lanahsurannahum wasayatina summa lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya summa lananza'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya summa lanahnu a'lamu billadina hum awla biha sidiyya. Dan berkata manusia, wa yaqul insanu, dan berkata manusia, betulkah apabila aku telah mati bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling Jahannam dengan berlutut, kemudian pasti akan kami tarik tiap-tiap golongan. Siapa di antara mereka yang sampai durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah, dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Yubil rahman al-insani annahu yata'ajjabu wa yastab'idu i'adatahu ba'da mautihi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana keadaan manusia, bagaimana manusia menanggapi apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Sehingga manusia yang berkata, "Aidza ma mitu la saufa ukhraju
aku akan dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali. Ini adalah merupakan apa? Ketakjuban manusia. Ya. Bagaimana manusia itu merasa aneh dengan itu. Sepertinya sudah mati ya sudah, nggak mungkin bangkit lagi. Orang yang sudah mati ya sudah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akan dibangkitkan kembali? Lalu ketika dikuburkan kemudian setelah sekian tahun itu tinggal yang ada tulang ekor saja. Jadi yang paling keras, tulang manusia paling keras itu adalah tulang ekor. Itu gak hancur, hanya tinggal tulang ekor saja. Gimana Allah akan membangkitkan kembali? Apalagi mereka-mereka yang kemudian sudah dibakar, ya seperti di dalam kebiasaan orang Hindu, diaben, dibakar, tinggal abunya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali? Juga bagaimana yang mereka misalnya dimakan binatang buas yang badannya bercerai-berai, bagaimana yang mati berkeping-keping seperti yang terjadi di saudara kita, sahabat kita di Palestina. Bagaimana Israel membabi buta dengan menggunakan senjata kimianya, sehingga banyak di antara para mujahid-mujahid yang syahid dalam keadaan tubuhnya bercerai-berai. Bahkan ada yang tidak mati tapi tubuhnya itu sudah bentuknya enggak karu-karuan. Nah, kalau sudah bercerai-berai seperti itu tubuhnya, bagaimana mungkin bisa dibangkitkan kembali? Inilah ketakjuban manusia itu merasa aneh dengan itu. Sehingga di sini mengatakan aidza mamitu la saufa uraju hayya. Betulkah apabila aku sudah mati itu akan dibangkitkan kembali? Sebetulnya tidak hanya di ayat ini, banyak ayat-ayat yang lainnya juga yang berbicara masalah ini. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Maka di situ oleh Allah Subhanahu wa taala jawab, wahai manusia, bagaimana kamu dulu? Kamu dulu itu ada atau enggak? Kalau pakai bahasa kita seperti itu. Kamu itu dulu enggak ada. Kemudian Allah menjadikan kalian itu ada. Mana yang lebih sulit? Membuat sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada, atau yang sudah ada diperbaiki? Mana yang lebih sulit? Bukankah menjadikan kamu yang tadinya nggak ada menjadi ada itu lebih sulit daripada hanya sekedar menghidupkan kembali yang kamu tadinya sudah ada? Inna dzalika hayyin. Hayyin itu kecil bagi Allah, itu kecil sekali, mudah sekali bagi Allah. Gak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi gak ada yang sulit. Walam yaku syai'a. Fama rabbika lanahsurannahum wasyayatina tsumma lanuhdirannahum haula jahannam jisiyya. Setelah dibangkitkan, setelah dihidupkan kembali manusia itu dari tempat tidurnya, dari kuburannya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu akan dikumpulkan bersama dengan setan-setannya, bersama dengan mereka-mereka yang dipatuhinya, yang diikutinya, bersama dengan mereka-mereka yang disembahnya. Jadi semua akan dikumpulkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian kalian semua atau mereka semua itu akan dikumpulkan di sekitar Jahannam. Jadi semuanya akan dikumpulkan di sekitar Jahannam. Semuanya kumpul di sekitar Jahannam. Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Ketika sudah dikumpulkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan. Siapa yang akan dikeluarkan pertama? Siapa saja yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Jadi akan diambil, dikeluarkan siapa-siapa itu. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya di situ menyatakan fawarabbika. Fawarabbika, di situ Allah bersumpah. Itu sama dengan wallahi. Kalau kita biasanya bersumpah itu dengan mengucapkan wallahi atau tallahi atau lillahi atau billahi. Ada banyak kalimat sumpah itu. Di sini juga kalimat sumpah di sini fawarabbika, dan demi Tuhanmu. Tuhanmu ya Muhammad artinya di situ Allah bersumpah dengan menyebut namanya sendiri tentang bahwasanya manusia akan dikumpulkan dalam keadaan seperti apa? Jiziyah. Jiziyah di situ artinya berlutut. Dikumpulkan di sekitar Jahannam dalam keadaan berlutut. Tsumma lanahlarhum haula jahannam jiziyah. Jiziyah, kalimat jiziyah di sini ada beberapa ulama yang berbeda pendapat memberi arti ini. Ada yang mengatakan jiziyah di situ adalah berlutut. Ada yang mengatakan jiziyah di situ artinya berdiri. Wallahu alam, kita tidak mempermasalahkan antara perbedaan pendapat ini. Yang jelas ayatnya adalah semuanya yang jelas akan dikumpulkan di sekitar Jahannam. Qala asadi wa qala wa fi qawlihi jiziyah yakni kiaman. Yang dimaksud di situ adalah atau berdiri. Itu menurut Asadi jiziyah artinya berdiri. Sementara menurut Al-Aufi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, jiziyah itu artinya qu'udan atau dengan berlutut atau duduk. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud mithluhu wa qalahu tsumma lananzi'annahum min kulli syi'atin yakni min kulli ummatin. Artinya setiap umat, setiap golongan itu akan diambil salah seorang di antara mereka ayyuhum asyaddu 'ala rahmani 'itiyya, yaitu orang yang paling durhaka di antara mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud qol yahbisul awwal 'alal akhir hatta idza takamalat al-uddah atahum jami'an. Jadi di situ dikumpulkan satu persatu dari yang awal yang terakhir dan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bilangan mereka itu lengkap semuanya. Summa bada'a bil akabir fal akabir. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memulai dari mereka-mereka yang paling besar kekufurannya, paling besar kedurhakaannya, kemudian yang besar, kemudian yang berikutnya, dan berikutnya, sampai yang terakhir adalah yang paling kecil. Wa qala
Tsumma lananzi'anna min ahli kulli dinin qadatahum wa ru'asa'uhum fisari. Oleh Qatadah dinyatakan di situ yang dimaksud di situ yang paling besar durhakanya adalah siapa? Yaitu ru'asa'uhum ausadatuhum, yaitu pimpinan-pimpinan mereka atau ketua-ketua mereka. Sehingga ketika itu apa yang di belakangnya itu akan mengatakan, nah ini hatta idza adraku fiha, ya ini di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yaitu Al-A'raf 38-39, hatta idza daraku fiha jami'an qala ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna wa'atihim adaban dikfan minan nar. Ketika mereka sudah kumpul semuanya di situ, maka yang belakang-belakang, yang kecil-kecil atau pengikutnya itu berkata, apa dia berkata? Berkata apa dia? Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, mereka-mereka itulah yang telah menyesatkan kami, ya Allah. Mereka-mereka itulah yang telah menjadikan kami ini sesat. Fa'atihim 'adzaban dikfan minan nar. Maka berilah kepada mereka itu siksa yang berlipat ganda, ya Allah. Maka berilah mereka itu apa? Siksa yang berlipat-lipat, yang lebih pedih. Karena kami sesat. Kami sesat dikarenakan mengikuti mereka. Tapi kemudian mereka itu menjawab, ya Allah, kami memang betul sesat, tapi kami tidak menyuruh mereka untuk sesat. Kalau mereka sesat itu dikatakan mereka sendiri yang mau mengikuti kami. Ya, ittaba'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa taqatta'a bihimul asbab. Ketika itu pemimpin, ru'asanya, pemimpinnya itu berlepas tangan daripada pengikut-pengikutnya. Jadi semua berlepas tangan. Mereka sesat karena mereka sendiri, ya Allah, bukan karena saya. Lah kenapa mereka sudah diberi akal? Allah sudah memberi petunjuk, memberi hidayah. Kenapa kok justru mengikuti saya, kok nggak mengikuti petunjuknya? Itu kan berarti bukan salah saya, ya Allah, salah mereka sendiri. Nah, jadi ketika di akhirat kelak dalam ayat yang lainnya, idtabarra alladziina taba'u minal ladziina tubi'u. Ya. Ketika yang diikuti itu berlepas tangan, tabarro'a itu melepaskan diri dari mereka-mereka yang mengikutinya. Ya seperti ini tadi. Ketika pengikut tadi menuntut agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa yang berlipat ganda kepada pemimpin-pemimpin mereka. Gimana? Ya kalau memang kepala rumah tangga itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas kepemimpinan kamu. Kalau kita di rumah tangga saja, misalnya di rumah tangga kita menyesatkan dan ternyata anggota keluarga kita ikut sesat, ya termasuk. Tapi kalau di sini yang dimaksud oleh ayat ini bukan itu, konteksnya adalah mereka-mereka yang menyimpang dari ajaran Islam. Konteksnya di sini yaitu pemimpin yang mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada kemusyrikan, mengajak kepada
Summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha syiriya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu lebih tahu siapa di antara kalian itu yang seharusnya lebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini ayatnya panjang tapi tafsirnya pendek ini karena sudah jelas ayatnya. Namun ayat berikutnya ini yang pendek tapi tafsirnya panjang. Hanya 2 ayat, yaitu ayat 71-72. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Wa in minkum, dan tidak ada seorang pun di antara kalian. Di sini minkum, ya, minkum artinya di antara kalian. Berarti ayat ini sudah terpisah dengan ayat yang sebelumnya. Kalau ayat yang sebelumnya itu berbicara tentang manusia-manusia yang menyimpang, di situ sampai tentang yang ayat terakhir tadi itu siapa yang dimasukkan ke dalam neraka. Tapi di sini dinyatakan wa in minkum, kum artinya kalian semua. Kalian semua berarti semua manusia. Berarti kita masuk di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha, kecuali mendatanginya, kembalinya ke jahannam, kembalinya ke neraka. Sesungguhnya kalian semua itu akan datang ke neraka, akan masuk ke neraka. Kata-kata waridun, masuk di situ. Ini para mufassir banyak sekali. Ada dua versi yang dimaksud dengan waridun. Waroda itu artinya mendatangi, tapi yang dimaksud mendatangi di situ adalah waroda, yaitu waridun, ismul fa'il daripada waroda, artinya masuk. Yang satu mengatakan tidak masuk tapi mendatangi. Jadi ada dua makna. Namun mari kita lihat bagaimana menafsirkan ayat ini dengan melihat hadis Rasul. Jadi tidak hanya sekedar melihat arti, tapi kita lihat dari hadis Rasulullah. Di situ ada sebuah hadis yang menyatakan, qala Imam Ahmad hadatsana Sulaiman bin Harb hadatsana Ghalib bin Sulaiman an Katsir bin Ziyad al-Barsani an Ibni Samiyah qol ihtalafna fil wurud. Kami berselisih tentang arti wurud. Faqala ba'duna, sebagian kita mengatakan la yadkhuluha mu'min, mukmin enggak masuk ke dalamnya. Wa qala ba'duhum yadkhuluha jami'an, sementara sebagian di antara kami semua manusia, baik itu mukminnya, muslimnya, kafirnya, fasiknya, musyriknya, semuanya masuk. Summa yunjillahu alladzina ittaqaw, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka-mereka yang bertakwa. Jadi datang dulu, artinya semua manusia datang dulu, masuk dulu ke dalam neraka itu, baru yunjillahu alladzina taqaw,
Falakitu Jabir ibnu Abdullah faqultu lahu, kemudian aku bertemu dengan Jabir ibnu Abdullah dan aku berkata kepadanya, inna ikhtalafna fil wurud, kami berselisih pendapat tentang wurud. Faqala yaruduna jami'an, ternyata Jabir mengatakan semuanya masuk ke dalamnya. Semuanya masuk ke dalamnya berdasarkan atas apa yang didengar dari Rasulullah. La yabqa barrun wala fajirun illa dakhalaha. Ada sebuah hadis yang menyatakan la yabqa barrun wala fajirun illa dakhalaha. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal, baik itu orang-orang yang patuh, orang-orang yang beriman, bertakwa, wala fajirun, dan juga orang-orang yang berbuat kebalikannya, fajir, yang tidak patuh, illa dakhalaha, kecuali mereka semuanya masuk ke dalamnya. Ini yang bisa kami sampaikan. Sebetulnya keduanya hadis di situ yang berbicara tentang itu, cuman nggak jauh berbeda. Intinya sama dengan yang kami sampaikan tadi. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.